Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristina Maharani, NIM 19046026 dari Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video saya kali ini merupakan salah satu tugas saya pada mata kuliah Geografi Regional sesi Rabu 10.40 sampai 12.20. Pada video saya kali ini memuat 5 materi pembahasan. Yang pertama yaitu 5 nama benua yang ada di bumi dan samudra yang mengelilingi masing-masing benua. Yang kedua yaitu negara beserta ibu kota yang ada di Amerika Tengah beserta batas-batas negaranya. Yang ketiga, nama sungai, danau, gurun, pegunungan yang ada di Amerika Tengah. Yang keempat, kegiatan ekonomi pertanian, perindustrian, pertambangan, perdagangan, dan perhubungan kegiatan budaya dan pariwisata di Amerika Tengah. Dan yang terakhir yaitu nama teluk, selat, dan nama semenanjung di Amerika Tengah. Baik, untuk materi pertama yaitu 5 nama benua yang ada di bumi dan samudra yang mengelilingi masing-masing benua. Saya sudah menampilkan peta tentang yang mengenai benua dan samudra yang ada di belahan bumi. Di sini di peta tersebut terdapat 6 benua di dalamnya. Yang pertama yaitu benua Asia, yang kedua benua Afrika, yang ketiga benua Amerika, yang keempat benua Eropa, yang kelima benua Australia, dan yang terakhir benua Antartika. Dan selanjutnya itu terdapat 5 samudra. Yang pertama yaitu Samudra Hindia, Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, yang keempat Samudra Arktik, dan yang terakhir yaitu Samudra Antartika. Selanjutnya itu soal nomor 2. Negara beserta ibu kota yang ada di Amerika Tengah beserta batas-batas negaranya. Di sini saya menjelaskan sedikit mengenai negara Amerika Tengah. Amerika Tengah adalah sebuah kawasan yang berada di Amerika Utara bagian selatan, mencakup wilayah di sebelah selatan Teluk Meksiko hingga perbatasan antara Panama dan Kolombia. Adapun di sana terdapat beberapa negara yang ada di Amerika Tengah, yaitu Meksiko, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, dan yang terakhir yaitu Panama. Meksiko. Selanjutnya itu soal nomor 3. Nama sungai, danau, gurun yang ada di Amerika Tengah yaitu terdapat 2. Yang pertama yaitu mengenai sungai. Terdapat 2 sungai yang saya ambil contoh dari sungai yang ada di Amerika Tengah, yaitu yang pertama Sungai Motagua. Sungai Motagua adalah sungai yang berada di Guatemala Timur, naik di dataran tinggi tengah dekat Chichicastenango. Sungai ini merupakan sungai terpanjang yang ada di Guatemala yang berukuran sekitar 250 mil atau sekitar 400 km, di mana sungai ini mengalir umumnya ke timur dan laut, bermuara di Teluk Omoa, dilepas Teluk Honduras di perbatasan Honduras. Selain itu juga di dekat sumbernya terdapat sungai ini secara lokal disebut sebagai Sungai Sibapech dan lebih jauh ke hilir sebagai Rio Grande. Selanjutnya yaitu mengenai Sungai Chao. Sungai Chao merupakan salah satu sungai yang ada di wilayah Amerika, di mana sungai ini merupakan salah satu sungai yang sangat terkenal di wilayah Amerika Tengah. Selanjutnya itu danau di Amerika Tengah, yaitu terdapat danaunya yang bernama Danau Lago de Ijazabal, Danau Coquibolca, yang ketiga Lago de Contapeque, Danau Yogua, Danau Gatun, dan Danau Arenal.
Di sini saya menampilkan mengenai beberapa persebaran danau-danau yang ada di wilayah Amerika Tengah. Selanjutnya yaitu mengenai gurun. Di Amerika Tengah terdapat salah satu gurun yang sangat terkenal, yaitu Gurun Atacama. Gurun Atacama ini merupakan dataran tinggi yang berada di Amerika Selatan yang meliputi sebidang tanah sekitar 600 mil di pantai Pasifik Amerika sebelah barat Pegunungan Andes. Kita lanjut ke soal nomor 4, yaitu kegiatan ekonomi, pertanian, perindustrian, pertambangan, perdagangan, dan perhubungan, kegiatan budaya dan pariwisata di Amerika Tengah. Yang pertama yaitu ekonomi di Amerika Tengah. Setelah beberapa tahun terakhir, pariwisata dan ekspor tekstil pakaian jadi produk pertanian non-tradisional seperti sayuran musim dingin, buah-buahan, dan potongan bunga tentunya telah berkembang pesat, sementara ekspor yang lebih tradisional seperti gula, pisang, dan kopi terus mengalir sebagian besar pasar ekspor. Selanjutnya, lebih dari 20 tahun terakhir, presentasi ekspor barang dan jasa berkualifikasi. Hal ini menunjukkan bahwasanya ekonomi di Amerika Tengah sangat baik, terutama pada tingkat ekspor barang dan jasa yang terus meningkat setiap tahunnya. Selanjutnya itu di bidang pertanian. Pergeseran ke produksi antara ekspor tradisional ke non-tradisional atau NTAE adalah strategi yang digunakan oleh negara berkembang seperti Guatemala yang merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Amerika Tengah untuk menumbuhkan sektor pertanian dan mengurangi ketimpangan-ketimpangan dengan memasukkan masyarakat miskin pedesaan dalam manfaat globalisasi. Adapun pertanian di Guatemala ini seperti buah seperti mangga, melon, dan buah beri. Namun di sisi lain seperti sayuran seperti kentang, kol, kubis, brokoli, dan kacang polong, dan juga beberapa tanaman organik lainnya. Tak hanya di pertanian saja, di pertambangan di Amerika Tengah cukup banyak sekali pertambangan. Hal ini bisa kita lihat dari pertambangan minyak bumi dan gas alam yang berada di Meksiko dan Venezuela. Seperti halnya batu bara di Chile, tembaga di Peru, Bolivia, dan emas perak di Meksiko. Untuk kegiatan budaya, musik dan seni menjadi kekuatan yang memegang peran besar dan kekuatan budaya di Amerika Tengah. Seperti halnya olahraga. Selain itu, Amerika mendapat julukan industri kedua terbesar di dunia. Tak hanya di musik saja, seni juga memainkan peran besar di Amerika. Selanjutnya yaitu di pariwisata. Di bidang pariwisata, salah satunya itu negara Costa Rica yang berada di negara Amerika Tengah merupakan negara ini merupakan suatu negara kecil. Namun Costa Rica ini merupakan salah satu tujuan paling populer orang untuk mendatangi Amerika Tengah. Hal ini kenapa? Karena tempat ini memiliki 5% keanekaragaman hayati di dunia, seperti halnya dengan hutan yang banyak memiliki aneka flora dan fauna yang melimpah sehingga mendatangkan banyak sekali turis yang ingin mengunjungi kota Costa Rica ini. Selanjutnya itu di soal nomor 5 yaitu nama teluk, selat, dan nama semenanjung di Amerika Utara. Yang pertama kita membahas tentang teluk. Di sini saya mengambil contoh yaitu teluk Meksiko. Teluk Meksiko ini merupakan salah satu teluk yang sangat terkenal di kawasan Amerika. Teluk Meksiko ini adalah bagian dari Laut Karibia yang dibatasi oleh Meksiko di sebelah barat dan selatan serta Amerika Serikat di sebelah utara dan barat. Selanjutnya yaitu selat. Di sini saya mengambil salah satu selat yang terkenal di Amerika Tengah, yaitu Selat Georgia. Selat Georgia ini adalah sebuah selat antara Pulau Vancouver dan pantai di daratan British Columbia, Kanada. Selat ini diperkirakan memiliki panjang sekitar 240 km dan lebar yang beraneka ragam dari 18,5 hingga 55 km. Dan selanjutnya itu semenanjung.
Di sini saya mengambil semenanjung yang bernama Delmarva. Semenanjung Delmarva ini adalah semenanjung besar di East Coast di Amerika. Wilayahnya mencakup sebagian besar Delaware serta sebagian kecil dari Maryland dan Virginia. Semenanjung ini diperkirakan memiliki panjang 170 mil, sedangkan lebarnya sekitar 70 mil, terlebar hingga 12 mil yang tersempit. Baik, mungkin itu saja video saya mengenai 5 pembahasan materi untuk ujian akhir semester saya pada mata kuliah georegional. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.